adik-adik, kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Nah, tentunya adik-adik sudah siap semua ya, sudah rapi, sudah mandi, pakai baju yang bersih, dan kita akan memuji Tuhan di hari ini. Gak apa-apa ya, masih pandemi, jadi kita masih belum bisa ke gereja bertemu dengan teman-teman, tapi adik-adik semua bisa bersekolah minggu di rumah bersama kakak, adik, papa, mama, opa, dan oma. Jadi tetap kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita akan menyiapkan dulu ya perlengkapannya. Nah, adik-adik siapkan dulu kertas. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ada kertas, ada spidol, alat-alat tulis lainnya boleh ya disiapkan dulu. Nah, adik-adik, setelah adik-adik menyiapkan ya, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita akan bernyanyi dengan Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi dengan gerakan ya, yang semangat nyanyinya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Wah, adik-adik nyanyinya semangat banget ya, seneng loh jadinya kakak-kakak ngelihatnya di sana semangat, di sini semangat. Iya, walaupun pandemi dan sekarang apalagi ya ditambah sering hujan setiap pagi ya adik-adik, kayaknya bangun tidur tuh males gitu ya. Tapi ternyata adik-adik sekolah minggunya tadi semangat loh nyanyinya. Jempol buat adik-adik. Nah, sekarang kita mau doa pembuka dulu ya sebelum kita lanjut. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah boleh membangunkan kami dalam keadaan sehat tanpa keluhan suatu apapun. Bertemu dengan papa mama, dengan adik kakak, dengan opa oma, dan orang-orang lain di sekitar kami. Tuhan, terima kasih untuk cuaca sejuk yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami tidak kepanasan, dan kami tetap boleh beribadah dengan nyaman pada hari ini. Tuhan sertailah kehidupan kami, biarkan kami selalu memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita ambil kertas yang sudah disiapkan tadi ya. Kita mau bikin apa sih gitu? Kok sudah aktivitas pagi-pagi? Belum ya. Jadi ini, nah ini kan kertas kosong. Nah adik-adik gambar hati ya. Terus nanti adik-adik tuliskan, menurut adik-adik sekalian, siapa sih sebetulnya Tuhan Yesus itu? Gitu ya. Nah, silahkan ditulis nanti di kertas ini, kecil aja nggak apa-apa ya. Ditulis ini, siapa Yesus menurut adik-adik sekalian? Ya. Jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nanti kita akan tahu siapa Yesus setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita simpan dulu ya jawabannya. Nanti kita akan melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Nah, kita akan lanjutkan dengan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Daki-daki ke gunung yang tinggi. Ayo berdiri lagi. Kita nyanyi dengan gerakan ya. Di surga kau ada, di dunia
Dan kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya adik-adik ya, untuk minta penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di sorga, pada saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong sertai dan buka hati kami Bapa. Berikan kepada kami Roh Kudus dan buka akal budi, hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti firman yang Tuhan akan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami ya Tuhan untuk bisa menangkap cerita ini, dan juga tolong juga kakak-kakak sekolah minggu yang membawakan firman sehingga apa yang disampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan buka Alkitab kita ya. Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13. Nah, adik-adik nanti bisa minta bantuan papa mama untuk membaca Alkitab. Kalau tidak punya Alkitab, boleh menggunakan firman Tuhan atau Alkitab yang ada di HP ya. Enggak apa-apa. Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13 kita baca bersama-sama. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, Memang, Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Adik-adik, jadi tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, kita sudah membaca perikop dari ayat 2 sampai 13 dari Injil Markus pasal 9. Dari situ kita melihat ya, pada saat Tuhan mengajak ketiga sahabatnya, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus naik ke atas gunung. Di situ sebenarnya Tuhan Yesus mau apa sih gitu? Kok ngajakin naik-naik ke gunung gitu ya? Kayak lagu kita ya dari tadi ya, kita naik-naik ke gunung gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan Yesus nyatakan, atau apa sebenarnya ingin Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya yang diajak ini gitu. Dan kenapa yang diajak kok cuma 3? Kan murid Yesus ada banyak, kok ada 12 gitu kan ya. Iya betul, Tuhan mengajak 3 murid ini adalah orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Jadi seperti adik-adik punya sahabat, nah kira-kira seperti itu. Nah murid yang lain kemana? Murid yang lain melayani orang lain, jadi sedang menyebarkan firman Tuhan juga di tempat yang lain. Nah, Tuhan Yesus kemudian ketika sampai di atas bukit, dia wajahnya menjadi bercahaya ya, tadi di atas gunung wajahnya bercahaya dan bajunya menjadi putih berkilau-kilau gitu ya. Apa sih artinya kok seperti itu gitu ya.
Mungkin begini perumpamanya. Adik-adik ingat kan kalau ke dokter bajunya apa? Bajunya pakai jas putih gitu ya, pakai kacamata, terus pakai stetoskop. Nah, oh ini dokter gitu ya. Jadi kelihatan dari bajunya gitu ya. Nah, kira-kira demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada kita semua ya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sesungguhnya. Jadi Tuhan Yesus dia adalah Allah yang akan menyelamatkan kita semua. Gitu ya, dia mengenakan baju yang berkilau-kilau dan kalau kita baca di Alkitab bahwa baju itu tidak dikelantang. Jadi artinya baju itu tidak dijahit oleh manusia. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang bisa membuat baju seperti bajunya Tuhan Yesus yang berkilau seperti itu. Mungkin adik-adik gini ya, kalau pernah nih melihat matahari, nah kayak gitu ya, aduh silau men gitu ya, sampai nggak bisa karena saking sinar kemuliaannya itu bersinar terlalu terang, begitu juga murid-muridnya sampai, aduh ini siapa kok Tuhan Yesus begini gitu ya. Nah, di situ juga ada Elia dan juga ada Nabi Musa gitu ya. Nah, disitulah Tuhan Yesus menyatakan atau ingin menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada semua orang bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya. Mungkin kalau adik-adik dulu taunya Tuhan Yesus kok lahir di kandang gitu ya, bayi gitu kan, kok kayak gini penyelamat. Nah, ternyata Tuhan Yesus memang benar-benar menjadi manusia, tapi dia juga adalah benar-benar Allah yang dia perlihatkan kepada murid-muridnya itu. Nah, kemudian kenapa kok dia mengajak manusia? Kan sebetulnya Tuhan Yesus bisa loh langsung dia tunjukkan ke semua orang di dunia ini dengan bajunya berkilat-kilat. Ini loh aku Tuhan Yesus, bajuku mengkilat gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu ya. Tuhan Yesus membawa cukup 3 orang muridnya yang akan menjadi saksi bahwa memang dia adalah Allah yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan Yesus itu nyata gitu ya. Jadi Alkitab ini nyata. Alkitab ini bukan buku cerita atau buku komik, bukan. Tapi Alkitab ini adalah suatu kisah hidup dari murid-murid Yesus dan itu adalah sebuah kejadian nyata. Sehingga murid-muridnya itulah yang akan dipakai Tuhan untuk bersaksi. Tuhan Yesus mempercayakan kepada manusia untuk bisa menyaksikan kemuliaan Allah melalui murid-muridnya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kan itu sudah zaman dulu Kak. Jadi kan muridnya sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah bersama Tuhan di surga. Betul. Nah, sekarang kemuliaan Tuhan tadi bisa dilihat melalui siapa? Melalui kita semua, melalui diri adik-adik semua gitu ya, melalui opa-oma, melalui semua orang yang ada di sekitar kita. Kita sebagai anak Allah harus bisa menjadi saksi dari kemuliaan Tuhan tadi. Lah, gimana Kak caranya gitu ya? Kok susah gitu ya? Enggak. Jadi kita tahu. Tadi kan dikatakan bahwa ada suara dari langit ya. Suara itu mengatakan, Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, artinya kita harus mendengarkan suara Tuhan Yesus yang ada di firman Tuhan ini. Contohnya apa? Apakah boleh kita membuang sampah sembarangan? Nah, sebagai anak Tuhan, tentunya kita akan memberikan contoh bagi orang-orang di sekitar kita, kalau buang sampah itu pada tempatnya loh, gitu ya. Jadi orang akan tahu, oh itu loh kalau anak Tuhan Yesus, dia buang sampahnya tertib gitu ya. Nah, kemudian contoh lainnya lagi adalah ketika diberikan PR ya. Sekarang kan sekolahnya online lagi ya adik-adik ya. Online lagi, nggak ketemu teman-teman gitu ya. Nggak apa-apa, tetap semangat sekolah online. Nah, kerjakan tugas yang menjadi tugas adik-adik. Kan biasanya sekolah online kan nanti gurunya ngajar lewat Zoom, terus ayo dikerjakan tugasnya, dikumpulkan di foto jam sekian gitu ya. Nah itu, adik-adik harus tertib. Jangan mengumpulkan nanti, besok-besok aja gitu, enggak boleh. Anak Tuhan yang baik mengerjakan Tuhan tepat pada waktunya dan dikirimkan kepada gurunya. Nah itu, disitulah kita bisa menjadi saksi kemuliaan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak ya, contohnya lain lagi adalah misalnya ketika ini kan masih pandemi ya, kita sedih gitu. Kita nggak perlu sedih, kita harus semangat, kita harus tetap berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita bisa menjalani hari-hari di masa pandemi ini dengan lebih semangat lagi, terus berharap kepada Tuhan. Ya, seperti tadi Tuhan bilang, dengarkanlah dia. Kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah mendengarkan firman Tuhan
dan kita mau menjadi saksi kemuliaan Tuhan, kita akan persembahan dulu ya adik-adik ya. Kita ambil kotak persembahan kita. Ya. Nah, kita akan persembahan dan kita akan kumpulkan, nanti kita titipkan kepada mama papa apabila guru sekolah minggu sudah memberikan pengumuman ya nanti di grup sekolah minggu kapan uang persembahan dikumpulkan. Jadi kita akan melakukan persembahan dan kita akan menyanyikan lagu persembahan dengan lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, kita sudah persembahan, kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa persembahan. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh mempersembahkan sebagian kecil berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya Tuhan, memang tidak banyak yang dapat kami persembahkan, tetapi kiranya Tuhan melihat hati kami masing-masing di dalam kami memberikan persembahan ini. Tuhan kiranya sucikan dan kuduskan, supaya persembahan ini layak bagi-Mu ya Tuhan, dan berguna bagi sesama kami. Dalam nama Yesus kami bawa persembahan kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas ya. Kita akan membuat apa sih hari ini? Yuk. Nah adik-adik, kita akan aktivitas ini ya. Kita siapkan satu kertas putih gitu ya, kosong. Kalau misalnya di rumah nggak ada kertas putih yang seperti ini nggak apa-apa. Kalau misalnya ada kalender bekas misalnya, nah boleh, nggak apa-apa juga ya. Nah kertas ini akan kita lipat ya, jadi dua. Nah kemudian kita lipat lagi menjadi dua, seperti ini ya. Nah nanti kita akan gunting sebagian-sebagian seperti itu. Nah kita gunting kertasnya. Nah kemudian kita buat gambar awan. Nah, jadi awannya seperti ini ya adik-adik. Nah, kita buat gambar awan. Nah, kemudian kertas yang lainnya lagi, kita akan buat sinar nanti ya. Kita akan buat sinar. Nah, nanti sinarnya kita akan buat seperti ini bentuknya. Jadi salah satu bagiannya dia mengecil, jadi bentuknya seperti gunung tapi begini ya, jadi memanjang. Jadi nanti salah satu sisinya dia akan membesar, yang semakin ke bawah semakin mengecil, atau sebaliknya boleh gitu ya. Kita akan buat sebanyak 5 sinar nanti ya. Nah kemudian awan yang sudah kita gambar tadi kita gunting. Nah, sudah jadi awannya ya adik-adik ya, kita gunting. Dan kemudian kita akan tempelkan sinar yang sudah kita buat tadi
di awan. Jadi nanti kita akan lem dan kemudian kita tempelkan di sini gini ya, sinar-sinar ini ya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jadinya nanti awan dengan sinarnya. Tapi mungkin ini kita sebagian ada yang kita potong jadi pendek ya. Jadi biar nggak semuanya panjang gitu sinarnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, kita akan menuliskan ayat emas kita di awan ini ya adik-adik. Ayat emasnya dari mana? Ayat emasnya kita ambil dari Matius pasal 16 ayat 16b. Yaitu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kita tuliskan ya. Nanti adik-adik boleh nulis dengan spidol warna-warni boleh ya. Dengan warna kesukaan adik-adik, nggak harus seperti ini, tapi nggak apa-apa, yang penting diwarna. Nah, seperti ini nanti jadinya ya. Jadi kita tuliskan ayat emas kita di awan yang bersinar ini, seperti ini. Nah, kalau adik-adik mau supaya lebih bagus lagi, diwarnai dengan krayon atau pensil warna, boleh ya. Nah, ini bisa adik-adik simpan dan adik-adik bisa semakin mengerti di dalam hati bahwa memang Yesus adalah Mesias, anak Allah yang harus kita percayai. Nah, sudah selesai sekarang ya. Sudah mendengarkan firman, sudah melakukan persembahan, dan sudah melakukan aktivitas. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita, dan tentunya kita mengakhiri sekolah minggu dengan bersuka cita. Kita akan menyanyikan lagu Bukan Menari seperti Daud menari. Sekolah minggu kita sudah selesai hari ini dan kita akan kembali dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, tetap ingat ya adik-adik, ini masih masa pandemi, kita harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan tidak bepergian kemana-mana. Supaya kita tetap sehat di masa pandemi. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom.